Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang menikmati novel untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Kembali lagi ya sama Ibu Ina Afrika. Materi kita kali ini menganalisis isi dan kebahasaan novel. Ada dua tujuan yang harus anak Ibu capai. Yang pertama, dapat menentukan unsur intrinsik novelnya, sehingga kita bisa mengetahui apa isi novel. Yang kedua, menganalisis kebahasaan dari sebuah novel. Unsur intrinsik novel merupakan unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Ada 7 unsur intrinsik novel. Yang pertama tokoh, yaitu orang atau tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Bisa juga para pelaku yang terdapat dalam cerita yang ditafsirkan pembaca memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu. Tokoh ini sifatnya ada yang baik, ada juga yang sifatnya kurang baik, atau disebut juga dengan protagonis dan antagonis. Contohnya dalam novel Ronggeng Duku Paru. Di sana Serintil merupakan tokoh protagonisnya, sedangkan Rasus, pacarnya Serintil, ini merupakan tokoh yang antagonisnya. Kalau kita lihat di sini, Persis itu memiliki sifat yang pendendam. Hal ini bisa anak ibu lihat pada kutipan nenek menjadi korban balas dendamku terhadap Duku Paro. Tohari 2008 halaman 4. Kemudian pada tokoh protagonisnya terangkan bahwasanya Serintil adalah seorang rogen. Buktinya Serintil mulai menari. Tohari 2008 halaman 10. Berikutnya berkaitan dengan alur cerita. Alur ini ada alur maju dan alur mundur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Pada Ronggeng Kuparu ini memiliki kedua alur tersebut. Awalnya cerita itu berjalan sesuai dengan waktu penceritaan. Namun dalam beberapa cerita atau dalam beberapa bagian terdapat flashback ke belakang. Berikutnya, latar atau setting. Latar ini berkaitan dengan latar tempat, waktu, dan suasana. Dapat didefinisikan gambaran digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Nah, kembali kita kepada novel Duku Paru. Latarnya di sini dapat dilihat jelas, yaitu di Duku Paru pada tahun 1946, dan suasana yang tergambar ini tentang tenang dan tentram. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi unsur intrinsik yang berkaitan dengan sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang ini dapat kita kategorikan sebagai sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini memasalahkan siapa yang bercerita. Kira-kira gimana posisi pengarang di dalam sebuah ceritanya. Nah, untuk novel Duku Paru ini menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan tokoh, menggambarkan tokoh utamanya dengan sebutan aku. Sudut pandang berikutnya berkaitan dengan tema. Tema ini merupakan inti atau pokok pikiran yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Bisa juga merupakan dasarnya sebuah cerita. Inti cerita Duku Paru ini bercerita tentang kegagalan sebuah hubungan, di mana Serintil sebagai tokoh utamanya ini menikah dengan Rasus. Namun sayangnya ternyata Rasus tidak mau walaupun dia menikahi dari Serintilnya. Yang berikutnya berkaitan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah pemanfaatan kekayaan bahasa atau ragam bahasa yang digunakan untuk memperoleh efek tertentu dalam sebuah karya sastra. Gaya bahasa pada novel
Dukuh Parul ini memiliki gaya bahasa yang sangat membingungkan karena terdapat bahasa daerah dan juga ada beberapa mantra yang dimasukkan dalam novel tersebut. Contohnya kata-kata yang bersifat membingungkan itu adalah kata teka, sabar, tanah, sobrang. Demikian anak-anakku pembahasan berkaitan dengan isi dari sebuah novel dilihat dari unsur intrinsiknya. Jadi, dalam bahasa novel itu memiliki dua bahasa, denotasi dan konotasi. Denotasi biasanya dalam bahasa sebuah sastra berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan. Sementara konotasi itu banyak menggunakan gaya bahasa ataupun majas. Sudah pahamkah dengan apa yang Ibu sampaikan? Jika anak Ibu sudah memahami, maka carilah satu buah novel yang menurut anak Ibu menarik. Kemudian tentukanlah unsur-unsur intrinsik dari novel tersebut. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.